Halo semua, balik lagi di channel Boknime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Boknim melanjutkan scene selanjutnya. Di dunia matahari, sebagian kru bajak laut topi, jerami, yaitu Nami, Usopp, Brook, Jinbei, dan Robin masih terjebak dalam belenggu musuh. Mereka belum mampu berbuat banyak untuk membebaskan diri dari situasi sulit ini. Saat berada dalam keadaan tersebut, Robin teringat pada sebuah bagian dari kitab Halley yang pernah dibacanya beberapa waktu lalu. Kitab tersebut dengan gaya bahasa yang puitis meramalkan tentang pertempuran besar di negeri para raksasa yang akan menjadi pemicu bagi konflik yang jauh lebih luas dan berskala dunia. Sayangnya, Robin tidak sempat mempelajari isi kitab Halley secara mendalam. Ketika dia membaca kitab tersebut, kekacauan sudah mulai terjadi, memaksanya untuk segera meninggalkan tempat bersama Saul dan Chopper. Meski begitu, Robin memahami bahwa konflik yang sedang berlangsung di Elbaf saat ini telah diramalkan sejak lama dalam kitab tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa peristiwa yang mereka hadapi bukanlah sesuatu yang tiba-tiba, melainkan bagian dari ramalan kuno. Pernyataan Robin mengingatkan Jinbei pada ucapan Gunko saat mereka bertempur di kapal awan sebelumnya. Gunko menyebutkan bahwa kekacauan di Pulau Elbaf adalah pembuka dari perang besar yang akan datang. Dalam perang tersebut, peran para raksasa Elbaf akan sangat menentukan pihak mana yang akan unggul. Mendengar ini, kru topi jerami yang terjebak mulai menyadari bahwa setelah konflik di Elbaf selesai, mereka harus bersiap menghadapi ancaman yang lebih besar lagi. Jinbei dengan nada tegas mengingatkan teman-temannya untuk mempersiapkan diri menghadapi perang besar yang telah diramalkan. Namun, Nami dengan cepat menanggapi bahwa alih-alih memikirkan perang di masa depan, mereka seharusnya fokus pada cara membebaskan diri dari belenggu musuh saat ini. Nami menekankan bahwa mereka tidak bisa terus-menerus terperangkap seperti ini dan harus segera menemukan solusi untuk melepaskan diri agar dapat membantu pihak raksasa dalam konflik di Elbaf. Usopp dengan sedikit harapan mengungkapkan keyakinannya bahwa teman-teman mereka dari dunia bawah mungkin akan segera tiba untuk menyelamatkan mereka. Sementara itu, Brook menambahkan bahwa Franky yang masih bebas di dunia matahari kemungkinan sedang berusaha mencari cara untuk menolong mereka. Kehadiran teman-teman dari dunia bawah atau tindakan Franky menjadi dua harapan besar yang dapat mengubah nasib mereka. Dengan situasi yang semakin genting, kebebasan kru topi jerami yang terjebak tampaknya sudah di depan mata. Baik melalui bantuan dari dunia bawah maupun upaya Franky di dunia matahari, momen untuk mereka lepas dari belenggu semakin dekat. Tak lama lagi, seluruh kru bajak laut topi jerami akan bersatu kembali dan beraksi dengan kekuatan yang lebih besar, siap menghadapi tantangan apapun yang menanti mereka. Berpindah ke tempat lain, Pulau Hachinosu yang masih kacau kembali diperlihatkan. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa karakter menarik yang sedang bertempur di sana. Sebelumnya, Ben Beckman, Kizaru, dan Kuzan sedang bertarung dalam pertempuran Battle Royale. Namun, karena beberapa waktu lalu ada adu serangan besar dari Shanks dan Kurohige yang menimbulkan dampak gelombang besar di tengah Pulau Hachinosu, maka Ben Beckman, Kizaru, dan Kuzan harus segera menghindar sehingga sekarang mereka telah terpisah satu sama lain. Untuk Ben Beckman, dia pergi membantu Lakiru yang sedang bertarung melawan Vasco Shot dan Shiryu sekaligus. Di sana, Ben Beckman mengambil alih pertarungan melawan Shiryu sehingga Lakiru bisa fokus menghadapi Vasco Shot. Pertarungan Ben Beckman melawan Shiryu ini akan berlangsung dengan cukup menarik. Shiryu melancarkan berbagai teknik tebasan yang kuat dan juga cepat. Namun Ben Beckman bisa mengatasi itu semua dan membalas dengan tembakan-tembakan yang berlapis haki. Dari segi kondisi fisik, Shiryu masih terbilang cukup prima karena dia belum mengalami pertarungan yang sengit. Sedangkan Ben Beckman tenaganya sudah cukup terkuras karena tadi dia terlibat pertarungan sengit melawan Kuzan dan juga Kizaru. Meski begitu, dari segi teknik dan kemampuan bertarung, tentu Ben Beckman masih lebih unggul daripada Shiryu. Sehingga pertarungan ini masih didominasi oleh Ben Beckman. Shiryu pun mulai mencari cara untuk memanfaatkan keunggulan staminanya yang masih prima, karena dalam adu teknik biasa dia yakin tidak akan bisa menang melawan Ben Beckman. Ben sendiri pun memang merasa lebih kuat daripada Shiryu. Namun karena perbedaan stamina yang tersisa, Ben Beckman tetap harus waspada. Sebab bagaimanapun juga pertempuran di Pulau Hachinosu selalu memunculkan hal yang tidak terduga. Bisa saja nanti sewaktu-waktu Kuzan atau Kizaru tiba-tiba datang dan mulai menyerangnya lagi. Jadi dalam pertarungan melawan Shiryu ini, Ben Beckman tetap harus waspada dan selalu melihat sekitar. Kemudian Kuzan juga disorot. Saat ini dia sedang bertarung melawan kru yang bernama Bong Punch dan juga monyetnya yang bernama Monster. Sebagaimana
Sebagaimana kita ketahui, monster bukan monyet biasa, melainkan salah satu kru inti yang berarti dia memiliki kemampuan bertarung yang mumpuni. Sebelumnya, Bong Punch dan monster sedang bertarung melawan Aokiji, namun mereka telah terpisah akibat dampak bentrokan Shanks dan Kurohige tadi. Jadi, adu serangan besar antara dua Yonko tersebut cukup banyak mengubah peta pertempuran di Pulau Hachinosu. Memang ada sebagian orang yang masih tetap berhadapan dengan lawannya seperti semula, tapi ada pula yang telah terpisah sehingga harus bertarung melawan musuh yang berbeda lagi. Hal itu tentu menjadi dinamika baru dalam konflik yang terjadi di sana dan membuat keadaan di tempat itu menjadi semakin menarik. Dalam pertarungan Kuzan melawan Bong Punch dan monster, tentu sang admiral itu mampu untuk unggul. Walaupun Bong Punch dan monster memang kuat, tapi mereka tidak sehebat Ben Beckman, sehingga mereka juga tentunya bukan tandingan Kuzan. Untung saja Yasoppe muncul dan membantunya. Sebelumnya Yasop ingin mencari Van Augur yang sedang memulihkan diri karena terdesak dalam pertarungan mereka. Namun karena Yasop melihat Bong Punch dan monster sedang kesulitan, dia pun memutuskan membantu mereka dan membiarkan Van Augur untuk sementara waktu. Yasop segera melancarkan beberapa tembakan kuat berlapis haki ke arah Kuzan, tapi sang mantan admiral itu langsung menangkis tembakan dari Yasop dengan dinding es yang tebal dan juga kokoh. Setelah itu ada Kizaru yang sedang bertarung melawan Seraphim Jinbe atau S-Shark. Sebelumnya S-Shark sudah menghadapi dua Vice Admiral bernama Momusagi dan Tokikake, tapi dampak bentrokan Shanks dan Kurohige tadi lagi-lagi memisahkan pertarungan mereka juga. Ketika Kizaru melawan S-Shark, dia pun kesal karena S-Shark seharusnya menjadi kekuatan tempur milik Angkatan Laut. Namun karena ulah dari Katarina Devon yang berubah menjadi Saturn dan memberi mereka perintah beberapa waktu lalu, maka kini para Seraphim pun telah menjadi sekutu bajak laut Kurohige. Dalam pertarungan itu tentu Kizaru mampu unggul dalam waktu cepat, namun tiba-tiba S-Hawk muncul dan langsung menyerangnya, sehingga kini sang admiral berkekuatan cahaya tersebut harus menghadapi dua Seraphim sekaligus. Di sini Kizaru memakai teknik tendangan yang sangat cepat sehingga S-Shark dan S-Hawk langsung terpental cukup jauh. Kemudian Kizaru yang melihat ke tengah pulau mulai memberikan serangan percikan cahaya miliknya dengan membabi buta ke arah Shanks dan Kurohige yang sedang bertarung untuk mencari kesempatan menyerang mereka berdua sekaligus. Kemudian Kizaru menambahi serangannya dengan memakai teknik baru yang mirip dengan Yasakani no Magatama, tapi rentetan cahaya yang dia keluarkan sekarang berbentuk tidak biasa. Bentukan cahaya itu mirip seperti tubuh Kizaru yang menghunuskan pedang. Kilauan cahaya dari teknik itu pun menarik perhatian banyak orang di Pulau Hachinosu. Shanks dan Kurohige tentu langsung bersiap untuk menangani serangan tersebut. Shanks dan Kurohige tentu sangat terpojok ketika pertarungan mereka diganggu oleh orang lain, sehingga mereka pasti akan mengatasi Kizaru terlebih dahulu. Stamina Shanks dan Kurohige sekarang memang sudah terkuras cukup banyak, namun tetap saja dari segi kekuatan mereka jelas di atas Kizaru. Jadi langkah Kizaru itu sebenarnya adalah langkah yang salah, karena tentu jika Shanks dan Kurohige sama-sama terganggu kepada Kizaru, mereka berdua bisa mengalahkan Kizaru dengan cukup cepat. Shanks yang melihat itu memilih menahan serangan dari Kizaru tersebut dengan tangkisan gelombang haki Shanks yang ada di pedangnya. Sedangkan Kurohige tampak terkena serangan telak dari Kizaru tersebut. Dengan semakin berantakannya peta pertempuran yang terjadi di Pulau Hachinosu, ini membuktikan bahwa dampak dari adu serangan Shanks dan Kurohige tadi benar-benar sangat luar biasa. Sampai-sampai di sini kita bisa melihat orang-orang di sekitar sekalipun bisa merasakan dampaknya dan menjadi terpisah dengan lawan mereka masing-masing. Meski begitu, pertarungan Garp dan Sengoku melawan Shiki masih berlangsung lancar karena posisi mereka saat ini memang sangat jauh dari lokasi bentrokan Shanks dan Kurohige tadi. Garp, Sengoku, dan Shiki masih fokus bertarung di bagian pantai Pulau Hachinosu. Di tengah lautan yang luas, kapal yang dikomandoi oleh Fujitora kembali menjadi pusat perhatian. Seperti yang telah diketahui, Fujitora sedang menuju Pulau Karibari untuk memberikan bantuan kepada Ryokugyu yang saat ini tengah berhadapan dengan Cross Guild. Namun, rencana perjalanan Fujitora telah diketahui oleh jaringan informan, sehingga Bugi melalui koneksi informannya dengan mudah mendapatkan kabar tersebut. Dengan informasi tersebut, Bugi segera memerintahkan organisasi-organisasi dunia bawah yang bersekutu dengan Cross Guild untuk mencegat Fujitora sebelum ia sampai di Pulau Karibari. Para pemimpin organisasi ini pun bergerak cepat, mengerahkan pasukan besar dari kelompok masing-masing untuk melakukan pengepungan terhadap kapal Fujitora. Dalam aksi pengepungan tersebut, para penyerang berhasil naik ke kapal Fujitora.
untuk melancarkan serangan langsung. Mereka memilih pertarungan jarak dekat karena bertarung dari kejauhan sangat berisiko, mengingat Fujitora memiliki kemampuan untuk memanipulasi gravitasi, bahkan memanggil meteor kapan saja ia inginkan. Namun, Fujitora tampak menangani situasi ini dengan tenang, karena penggunaan kekuatan berlebihan dapat membahayakan kapalnya sendiri dan anak buahnya. Meskipun bertarung dengan santai, Fujitora tetap menunjukkan kehebatannya. Dengan serangan yang terlihat ringan, ia berhasil mengalahkan dua pemimpin organisasi dunia bawah. Kemampuan luar biasa sang admiral ini membuat para pemimpin yang masih bertahan mulai menyusun strategi baru, karena mereka menyadari bahwa cara bertarung konvensional tidak akan efektif melawan Fujitora. Berpindah ke wilayah lautan lain, pertarungan sengit juga terjadi antara para komandan armada besar bajak laut topi jerami melawan agen-agen CPL. Orlumbus, Sai, dan Ideo sedang bertempur melawan dua agen CP Niao di atas kapal milik Orlumbus. Sementara itu, Cavendish menghadapi seorang agen CP0 di kapal milik pemerintah dunia. Sebelumnya, Cavendish berhasil unggul dalam pertarungannya berkat kemampuannya mengendalikan setengah dari mode Hakuba yang memungkinkan dia memanfaatkan kecepatan dan kekuatan mode tersebut dengan kontrol penuh. Fokus kali ini tertuju pada pertarungan di kapal Orlumbus. Dengan kekuatan fisiknya yang luar biasa, Orlumbus mengangkat Ideo dan melemparkannya dengan kecepatan tinggi ke arah salah satu agen CP Nilul. Kemampuan Orlumbus untuk melempar orang dengan cepat pernah terlihat saat ia melempar Zoro ke arah Pica di Dressrosa. Kini, Ideo yang dilempar melesat cepat dan menyerang agen CP0 dengan tinju berkekuatan meriam. Meski agen tersebut terpental, ia masih mampu bertahan. Namun, saat ia mencoba bangkit, Blue Gilly, anggota kru Ideo, segera melancarkan tendangan kuat dengan kaki panjangnya, menciptakan kombinasi serangan yang memukau dari para komandan armada topi jerami. Di sisi lain, Sai juga terlibat dalam pertarungan sengit melawan agen CP0 lainnya. Saat pertarungan berlangsung, Jet dan Abdullah, kru Cavendish, tiba-tiba muncul dan menahan gerakan agen tersebut. Kesempatan ini dimanfaatkan Sai untuk melancarkan serangan Hashoken yang dahsyat. Meskipun agen CP0 itu memperkuat tubuhnya dengan teknik Tekai dan Buso Shoku Haki, serangan Hashoken dari Sai tetap memberikan dampak besar, mengingat teknik ini dikenal mampu menghancurkan daratan. Sementara itu, di Marijois, situasi tetap kacau, namun beberapa agen CP0 mendapat tugas khusus untuk mencari Vivi. Awalnya misi ini diemban oleh agen-agen yang kini bertarung melawan armada topi jerami. Karena mereka melaporkan adanya kendala tak terduga, pemerintah dunia segera menugaskan agen-agen CP Neo lainnya untuk melanjutkan misi tersebut. Pencarian Vivi dianggap sebagai prioritas utama yang tidak boleh ditunda. Misi penting untuk menemukan Vivi ini langsung diperintahkan oleh Im Sama, menunjukkan betapa krusialnya tugas ini bagi pemerintah dunia. Di tengah kekacauan yang terjadi, agen-agen CP Mall yang baru ditugaskan bergerak cepat untuk memenuhi perintah tersebut, sementara pertarungan di berbagai belahan lautan terus berlangsung dengan intensitas tinggi. Bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Boknaim pada kesempatan kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.